Baik pendengar MNC Sriwijaya FM Kendari di mana Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ridwan Badala yang saat ini mendampingi Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Pasi SH yang saat ini lagi mengunjungi Kota Bau-Bau dalam rangka kunjungan Kepala BKPM Republik Indonesia Pak Bahlil Lahadalia yang saat ini kita akan tahu apa saja kegiatan beliau melalui Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang kita terhubung dengan Bapak Ridwan Badala. Selamat siang, Kanda. Selamat siang, Tong Hengki. Ya. Selamat siang, MNC, warga MNC. Barangkali Pak bisa diceritakan tentang kegiatan Bapak Gubernur bersama Bapak Kepala BKPM. Baik, terima kasih. Jadi Bung Hengki, baru sebetulnya kami dari sejak kemarin Pak Menteri, Pak Menteri BKPM telah datang ke Kendari siang kemarin, kemudian dijamu oleh Bapak Gubernur di rumah jabatan. Selanjutnya pada pukul 9.45, Bapak Gubernur bersama rombongan Pak Menteri BKPM dan Kepala PTSP Provinsi Tenggara Pak Rindringi landing di Bandara Betombari. Selanjutnya kami istirahat di rumah jabatan wali kota sekitar 30 menit. Kami sarapan di sana. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Lasalimu, Desa Lawele, untuk meninjau Bapak Menteri, mendampingi Bapak Menteri, Bapak Gubernur Bapak Menteri meninjau PT Kartika Prima Abadi. Ya. Salah satu perusahaan aspal buton di Kabupaten Lawele, Kecamatan Lasalimu. Ya, di Desa Lawele. Oke. Ini langsung meninjau lapangan beliau Pak ya sementara. Kami sudah berada. Sekarang kami masih kemungkinan kami memutar sampai ke Pelabuhan Nambok. Pelabuhan Nambok. Pertama kami baru tiba di PT Kartika Prima Abadi sekitar di desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Ya. Ini kita sementara baru tiba. Ya. Jadi selanjutnya Bapak Menteri dan rombongan ini meninjau langsung pabrik aspal Buton yang ada di Desa Lawele ini yang dikelola oleh PT Kartika Prima Abadi. Iya. Oke. Untuk hari ini apakah hanya kunjungan untuk melihat pabrik aspal Buton? Ya baik. Ya, jadi setelah dari sini kebetulan juga ini hujannya cuaca tidak mendukung, hujan gerimis. Setelah dari sini ya kami mungkin istirahat, setelah meninjau, Pak Menteri meninjau, kemudian kita diskusi dengan perusahaan, kemudian istirahat makan, isoma ya. Selanjutnya kami langsung ke Pelabuhan Nambo di Pasar Wajo. Bapak Menteri ingin melihat ada 2 titik lokasi pelabuhan, tempat transit bongkar muat aspal Buton menuju tempat pengiriman. Ya, ini Pak kan semalam ada Ramadhan ya dengan Gubernur beserta Forkopimda yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu hasil yang yang menurut beliau yang dilihatnya tuh di Sulawesi Tenggara itu apa Pak poinnya Pak? Jadi secara umum kemarin itu kami sudah berangkat duluan ke sini, tetapi secara umum atau secara substansi kemarin malam diskusi terkait bagaimana Bapak Menteri sangat mendukung aspal Buton sebagai salah satu aspal yang menjadi produk unggulan Indonesia untuk digunakan di jalan-jalan nasional yang ada di Indonesia. Ya, itu secara umum seperti itu. Iya, itu juga ada kan salah satu motor listrik juga Pak semalam. Ya. Itu kemarin ya. Itu salah satu Tenggara jadi tempat launching Pak. Ya, jadi itulah apresiasi dari Pak Menteri bahwa launching pertama di Indonesia dari Kendari bahwa motor pakai listrik ya. Tenaga listrik itu bahwa Sulawesi Tenggara ini mendukung program pemerintah dalam hal bagaimana menggunakan motor listrik untuk kendaraan-kendaraan di Sulawesi Tenggara.
Iya. Dan yang pertama mungkin mobil kendaraan umum dulu, kendaraan plat merah dulu kita gunakan itu. Itu kebijakan gubernur bahwa tahun ini beberapa dinas sudah mengadakan kendaraan atau motor berbahan bakar listrik. Jadi itu ada himbauan ya dari gubernur bahwa semua itu harus instruksi gubernur langsung ya. Ya, jadi untuk menghemat anggaran atau biaya operasional mereka. Saya kira banyak faktor, termasuk di dalamnya kan faktor lingkungan juga. Dengan listrik itu faktor lingkungan, pembuangan emisi gasnya itu mungkin lebih ringan, lebih kurang. Bahkan ya boleh dikatakan begitu. Ya. Banyak efisiensi, kemudian juga pengurangan ketergantungan kita kepada minyak bumi. Ini salah satu faktor. Sebagai putra daerah kan beliau juga sudah melihat potensi yang ada di Sulawesi Tenggara. Rencana gubernur itu akan membangun pabrik baterai kalau nggak salah Pak, sempat disinggung. Benar. Itu juga salah satu agenda Bapak Gubernur untuk bagaimana Sulawesi Tenggara ini menjadi salah satu pabrik pembuatan baterai. Ya. Nah, ini juga salah satu agenda Bapak Menteri bahwa Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang sangat besar ya. Ya. Untuk sebuah eksploitasi perusahaan pertambangan dan sebagainya yang bisa dilirik oleh pemerintah pusat. Ya. Saya kira keseriusan Pak Menteri ini setelah kunjungan kerja kemarin ke Jakarta, Bapak Gubernur ketemu Pak Luhut, keseriusannya pemerintah pusat ini dengan menghadirkan Bapak Menteri BKPM ke Kendari, ke Sulawesi Tenggara. Kita kembali ke Kabupaten Buton, Pak. Ini kan potensi aspal Buton ini kan beratus tahun ya untuk habisnya. Kalau melihat apakah akan dikembangkan lagi, Pak, untuk misalnya lebih meningkat lagi, Pak, untuk produksinya agar dipercepat? Ada rencana begitu dari kementerian, Pak? Ya, untuk kebijakan awal kan 1000 km itu digunakan aspal Buton. Itu salah satu dulu. Jadi launching pertama adalah 1000 km aspal Buton. Iya. Yang digunakan di Indonesia. Yeah. Dan Bapak Gubernur mengharapkan bahwa dari 1000 km itu kita bisa mendapatkan jatah 600 km untuk pembangunan untuk jalan aspal di Sulawesi Tenggara. Ini juga untuk menepis isu-isu yang selalu mengatakan bahwa Pak Gubernur tidak berpihak di dalam kurang seimbang dalam pembangunannya. Lebih banyak memprioritaskan anggaran ke jalan terlibat, padahal sesungguhnya sama sekali karena betul-betul menyimpangkan. Jadi satu sisi aspek jalan terlibat menjadi faktor unggulan beliau. Sisi lain itu pembangunan jalan-jalan di Sulawesi Tenggara yang notabene banyak. Iya, jadi apresiasi sekali. Iya, sangat gubernur kita ya dari kementerian itu. Jadi masyarakat mohon mari dukun Bapak Gubernur bahwa semata-mata bagaimana memajukan Sulawesi Tenggara mata nasional, mata dunia. Ini hampir semua terlibat ya Pak dalam kunjungan kementerian, utamanya yang berkaitan dengan pembangunan Pak ya di Kabupaten Buton dan Bau-Bau Pak. Untuk mungkin ya. Jadi respon positif dari pemerintah provinsi yang kami dari pihak pemerintah provinsi baik dinas teknis maupun dinas lainnya. Kita turun langsung, begitu juga dari Kabupaten Buton dan Bau-Bau. Ya, oke. Dari pihak. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan Pak dengan kunjungan ini untuk masyarakat Sulawesi Tenggara melalui Corong Kominfo? Halo? Ya, ada yang ingin disampaikan Pak? Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, bisa diulang? Ya, ini ada mungkin kualitas kurang bagus ya. Iya betul. Oke. Apa harapan dari pemerintah Sulawesi Tenggara dari Bapak Gubernur melalui Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara? Baik, jadi penutup pembicaraan kita hari ini, harapan Bapak Gubernur kepada masyarakat Sulawesi Tenggara penuhnya program atau kegiatan Gubernur selama masa jabatannya, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur semata-mata membangun Sulawesi Tenggara menjadi provinsi maju, provinsi yang setara dengan provinsi yang lainnya yang sudah maju dulu. Iya. Fasilitasi yang baik, kita saling mendukung
menghindar atau mengurangi berita-berita yang hoax. Ya. Ya. Untuk mendukung pemerintah. Intinya mari kita dukung program pembangunan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Gubernur kita Bapak Haji Ali Masih ya. Yang tentunya kita menepis berita-berita yang beredar tentang Gubernur sama sekali tidak memperhatikan masyarakat. Tapi Gubernur betul-betul memperhatikan pembangunan yang ada di Sulawesi Tenggara. Betul, Bung. Ya, demi Sulawesi Tenggara khususnya bisa setara dengan provinsi-provinsi yang sudah maju lainnya. Baik, karena karena mungkin jaringan kurang bagus Pak, angin juga agak kencang di kita Kendari ini dan mungkin di bawah ada hujan. Terima kasih atas waktunya Pak dari MNC Trisakti. Sukses terus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akhiri untuk siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Ridwan Badala, Kadis Kominfo Tenggara. Demikian kita bersama Kadis Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat siang. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari.